Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya yang bernama Triwulan Hayati, saya sendiri yaitu Yahya Syarifuddin Asadat, akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Tipologi Pemikiran Pendidikan Islam. Untuk yang pertama yaitu perennial esensial salafi. Secara epistemologi, kualitas akal budi manusia hanya akan memiliki nilai guna bila mana mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya, terutama generasi era salaf, sebagaimana terwujud dalam sejarah peradaban Islam. Secara ontologi, bahwa segala yang ada ini adalah bersifat tetap, kecuali nilai instrumental yang dalam batas-batas tertentu memerlukan perubahan. Secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai kebenaran universal merupakan monopoli generasi salaf yang perlu dipelihara dan dilestarikan oleh generasi penerusnya dalam kondisi dan situasi apapun. Perennial esensialis salafi lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam di era klasik atau salaf. Dengan demikian, pendidikan Islam lebih berfungsi sebagai usaha untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah, serta untuk mempertahankan tradisi masyarakat di era kenabian dan para sahabat. Yang B yaitu perennial esensial mazhabi. Secara epistemologi, kualitas akal budi manusia hanya akan memiliki nilai guna bila mana ia mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya, yang telah mampu menyelesaikan berbagai persoalan sebagaimana terwujud dalam sejarah peradaban Islam. Secara ontologi, bahwa segala yang ada ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan. Adapun secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai-nilai kebenaran universal dan lokal atau instrumental merupakan monopoli generasi pendahulunya, yaitu para ulama dan pemikir Islam terdahulu yang perlu dipelihara dan dilestarikan oleh generasi penerusnya dalam kondisi dan situasi apapun. Yang C yaitu modernis. Secara epistemologi, kualitas akal budi manusia akan berguna dan memenuhi keharapan bila mana yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang ada dan dengan dilandasi oleh iman dan takwa, mampu menyelesaikan problem dan tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perubahan sosial. Secara ontologi, segala yang ada ini adalah serba berubah mengikuti sunatullah. Adapun secara aksiologi, nilai-nilai instrumental yang relatif dan bersifat lokal perlu dikembangkan secara terus-menerus untuk menemukan kebenaran nilai universal, kebenaran mutlak yaitu Allah. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Triwulan Hayati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Yahya mengenai perennial esensial kontekstual falsifikatif dan rekonstruksi sosial. Perennial esensial kontekstual falsifikatif bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada. Wawasan kependidikan Islam yang konkret terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Aliran ini berupaya memahami ajaran Al-Quran dengan nilai yang mendasar, terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, dengan mengikut serta menimbangkan hazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern. Ciri-ciri pemikiran ini ada dua, yaitu menghargai pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada era salaf, klasik, dan pertengahan. Kemudian yang kedua, mendudukan pemikiran pendidikan Islam era salaf dan klasik serta pertengahan dalam konteks ruang dan zamannya untuk difalsifikasi rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam terdahulu yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan era kontemporer. Kemudian pemikiran ini
memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, upaya pengembangan potensi secara optimal serta interaksinya dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan tanpa mengabaikan tradisi yang sudah mengakar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah dalam konteks perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Selanjutnya, rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Progres dan dinamis, rekonstruksi sosial berkelanjutan dengan dibangunnya dari bottom up, grassroots, dan pluralisme wawasan pendidikan Islam yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi percepatan perkembangan iptek seperti perubahan yang tidak terduga, eksponensial, dan berorientasi ke masa depan. Kemudian ciri-ciri pemikiran ini yaitu tidak menampilkan konstruk tertentu yang closed-ended, tetapi konstruk yang terus dikembangkan bolak-balik antara empiri dan konsep teori. Selanjutnya, rekonstruksi sosial ini dikembangkan post paradigmatik atau paradigmanya terus dikembangkan, dan komitmen terhadap pengembangan kreativitas dalam menghadapi keragaman budaya, moral ditampilkan dalam a fair justice dan mampu membuat overlapping konsensus tata nilai. Fungsi rekonstruksi sosial ini sendiri adalah menumbuhkan kreativitas peserta didik secara berkelanjutan, kemudian memperkaya hazanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insaniyah dan ilahiyah. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja produktif serta mengantisipasi masa depan atau memberi corak struktur kerja masa depan. Ketiga fungsi tersebut intinya untuk mengembangkan manusia agar menjadi cakap atau kreatif untuk selanjutnya mampu bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.